Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat Pendikar Bocahangon yang dirahmati Allah. Kita ketemu lagi di channel Pendikar Bocahangon bersama saya Gunadi Widi Nur Tahir. Kembali sahabat, kita akan mengambil hikmah dari kisah sebagaimana kisah-kisah sebelumnya. Dan kali ini kita akan mengambil hikmah dari sebuah kisah yang terjadi pada masa kejayaan Islam di Andalusia atau yang sekarang kita sebut dengan Spanyol. Nah sahabat Pendikar Bocahangon, ketika itu Andalusia dipimpin oleh seorang raja yang sangat kejam, yaitu Raja Roderick, dan kemudian kekuatan Islam berhasil membebaskan negeri Andalusia dari kekuasaan Raja Roderick yang kejam tersebut di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Kemudian setelah itu Andalusia menjadi sebuah negeri yang besar dengan peradaban yang maju di bawah pemerintahan Islam. Namun walaupun pemerintahan Andalusia waktu itu dikuasai oleh pemerintahan Islam, tetapi negeri itu tidak hanya ditinggali oleh orang Islam saja, tentu saja. Di negeri Andalusia itu juga tinggal penduduk yang beragama lain dan mereka hidup berdampingan. Nah satu kali terjadi perkelahian antara orang Andalusia dan seorang Muslim. Kedua orang ini berkelahi dengan menggunakan senjata tajam. Nah dalam perkelahian ini orang Andalusia ini berhasil membunuh lawannya yang seorang Muslim. Karena ketakutan telah membunuh orang tersebut, si orang Andalusia ini lari. Nah tentu saja kejadian ini disaksikan oleh orang banyak dan dikejarlah orang Andalusia ini. Kemudian orang Andalusia yang telah membunuh seorang Muslim ini lari ke sebuah rumah besar yang halamannya luas, dan di situ dia bertemu dengan seorang tuan rumah yang juga seorang Muslim. Karena ketakutan, maka orang Andalusia ini minta perlindungan kepada pemilik rumah tersebut. "Tuan, tolong saya tuan." "Loh, kenapa Anda seperti ketakutan?" kata si pemilik rumah. "Ya tuan, saya dikejar-kejar orang." "Loh, kenapa kok dikejar-kejar orang?" "Saya baru saja membunuh." Kemudian oleh pemilik rumah, orang Andalusia tersebut disuruh masuk. "Kalau begitu masuklah ke dalam. Aku akan jamin keselamatanmu. Silakan, kamu akan aman di dalam." Nah kemudian orang Andalusia tersebut masuk ke dalam rumah dan disembunyikan di dalam sebuah kamar. Dari dalam ruangan kamar itu, si pemuda Andalusia ini mendengar keributan di luar. Nah, di antara keributan tersebut, pemuda Andalusia ini juga mendengar seorang wanita di rumah itu yang kemudian menangis. Nah, karena rasa ingin tahunya, si pemuda Andalusia ini bertanya pada salah seorang pelayan rumah tersebut, "Apa yang terjadi di luar?" Kemudian si pelayan tadi menjelaskan, "Ya, di luar banyak orang yang teriak-teriak mau menangkap seseorang yang telah membunuh saudara kami." Lalu kenapa wanita itu menangis? Pelayan itu menjelaskan bahwa wanita yang menangis itu adalah menantu sepemilik rumah.
Mendengar penjelasan pelayan tersebut, pemuda Andalusia tadi terkejut. Kalau wanita yang menangis itu adalah menantu sepemilik rumah, berarti orang yang dia bunuh tadi adalah anaknya si pemilik rumah. Nah, begitu mengetahui itu, pemuda Andalusia tadi ketakutan. Ternyata rumah tempat dia bersembunyi itu justru adalah milik orang tua orang yang telah dia bunuh. Nah, sementara itu di luar rumah si pemilik rumah berusaha untuk menjelaskan kepada orang-orang yang berkerumun yang mencari pemuda Andalusia tersebut. Dan tentu saja si pemilik rumah tidak mengatakan bahwa pemuda itu ada di dalam rumahnya, karena dia telah berjanji untuk melindunginya. Maka kemudian si pemilik rumah mempersilahkan supaya kerumunan massa itu mencari ke tempat lain. Nah, setelah orang-orang itu pergi, si pemilik rumah masuk dan menemui pemuda Andalusia tadi. Kemudian dia mengatakan, ketahuilah bahwa orang yang kau bunuh itu adalah putraku. Mendengar perkataan pemilik rumah itu, maka pemuda Andalusia tadi sangat menyesal. Dia bersimpuh, terduduk di depan pemilik rumah itu dan minta supaya diampuni. Aku menyesal sekali Tuan, aku menyesal sekali Tuan. Maafkan aku telah membunuh putramu. Nah, semula pemuda Andalusia ini yakin bahwa dia akan dihukum atau mungkin ditangkap sama si pemilik rumah. Tapi kemudian di luar dugaan ternyata si pemilik rumah mengajaknya untuk keluar lewat pintu belakang. Ayo ikut aku, kata pemilik rumah. Nah, setelah diikuti si pemilik rumah, ternyata pemuda Andalusia tadi diajak untuk keluar lewat pintu belakang, dan di situ sudah disediakan seekor kuda. Aku sudah siapkan untukmu seekor kuda. Silakan kamu pergi dari sini dan pergi sejauh-jauhnya. Jangan sampai ketahuan sama orang-orang tadi. Kemudian pemuda Andalusia tadi bertanya dengan terheran-heran, aku telah membunuh anakmu, kenapa engkau menolongku? Kemudian kata si pemilik rumah, aku menolongmu karena aku tadi telah berjanji bahwa aku akan melindungimu. Aku telah menjamin keselamatanmu di rumah ini. Nah, karena aku telah berjanji, maka aku wajib menunaikan janjiku. Nah, mendengar perkataan pemilik rumah, maka pemuda Andalusia tadi sangat gembira. Kemudian dia menaiki kuda yang telah disiapkan dan pergi sejauh-jauhnya. Nah, sahabat Pendekar Pecangon, dari kisah ini kita mendapatkan satu pelajaran bahwa si pemilik rumah yang seorang muslim, karena ketaatannya maka dia tidak berani untuk ingkar janji. Walaupun orang yang dilindungi itu adalah orang yang telah membunuh putranya, tapi karena terlanjur janji, karena janjinya, maka dia harus menepati janji. Si pemilik rumah ini telah menepati janjinya sebagai seorang muslim, karena di dalam ajaran Islam janji harus ditepati. Siapa yang tidak menepati janji, maka ini termasuk salah satu dari sifat munafik. Nah, sahabat Pendekar Pecangon, semoga kisah ini dapat memberikan manfaat, memberikan hikmah kepada kita bagaimana pentingnya menepati janji. Maka kita sebagai umat Islam juga harus berusaha untuk bisa menepati janji. Ketika kita sudah berjanji kepada orang lain, maka janji harus kita tepati. Demikian sahabat, semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan jumpa lagi di episode mendatang dengan kisah dan topik yang berbeda. Dan tetap di channel yang sama, channel Pendekar Pecangon. Terima kasih atas perhatian sahabat semuanya. Terima kasih atas dukungannya, dan mohon doanya, mohon dukungannya supaya channel Pendekar Pecangon bisa terus berkembang dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Kita jumpa lagi. Insyaallah kita jumpa lagi di episode mendatang.
Saya akhiri episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kemudian orang Andalus ulangi. Nah, karena ternyata dia di dalam rumah itu dilindungi ulangi